warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Riani Mulia Setiawati SPD selaku fasilitator. Yang saya hormati pula Bapak Kusmana SPD MPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik kucing supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Reni Heriani SPD, guru kelas 1 di SD Negeri 3 Banjar. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan tahap supervisi akademik yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan praobservasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Apa kabar nih Bu Reni hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Bu Reni, mohon maaf mengganggu waktunya, sibuk enggak nih? Tidak, Bu Is, kebetulan kelas saya sedang pelajaran PJOK. Baik Bu Reni, saya mau minta waktunya sebentar ya. Iya Bu Is, boleh. Ada apa nih? Saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Bu Reni. Supervisi akademik ini untuk membantu Bu Reni dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini nanti Bu Reni dapat bercerita. Kita akan bercerita santai-santai aja ya Bu di sini ya. Siap-siap Bu. Nah, di kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Bu Reni dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan di tahap observasi. Kita akan sama-sama belajar ya Bu. Nah, kira-kira yang Bu Reni harapkan dari kegiatan ini apa? Yang saya harapkan setelah kegiatan ini kita dapat berbincang-bincang sambil tukar pendapat Bu Is, saling tukar pengalaman dari Bu Is maupun sebaliknya. Selain itu juga saya harapkan saran juga dari Bu Is untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Bu Is. Baik Bu Reni, yang Ibu harapkan saling berbagi informasi, sharing terkait pembelajaran yang akan Bu Reni lakukan besok. Semoga saya bisa membantu ya Bu ya. Dan semoga Bu Reni juga tidak merasa terbebani dengan observasi ini. Kalau boleh saya tahu nih Bu Reni, mau mengambil materi apa? Saya akan melakukan pembelajaran tematik pada tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari, pembelajaran ke-1 mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia, Bu Is. Oke, jadi Bu Reni akan mengambil materi di tema 3 kegiatanku, subtema yang ke-1 kegiatan pagi hari pada pembelajaran ke-1. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang sudah Bu Reni rencanakan apa itu Bu? Tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan yaitu yang ke-1, jadi anak dengan mengikuti petunjuk guru, siswa mampu melafalkan bunyi sila-sila Pancasila dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru dalam permainan menyusun kartu huruf menjadi kata. Siswa dapat menemukan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Begitu Bu Is. Baik Bu Reni. Kemudian hal apa sih yang mungkin Bu Reni persiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok Bu? Persiapan yang sudah saya persiapkan untuk besok, saya sudah membuat pembelajaran baik itu RPP maupun media, kemudian LKPD dan evaluasinya Bu Is. Baik, sudah lengkap sekali ya Bu Reni yang sudah Ibu rencanakan atau sudah Ibu persiapkan terkait untuk pembelajaran besok. Nah, dari yang saya dengar ada beberapa materi yang siswa tersebut susah untuk menangkapnya. Ini berkaitan dengan apa Bu Reni? Jadi begini Bu Is ya,
Ini berhubungan dengan kemampuan siswa yang beragam dan berbeda-beda, itu mudah sekali dalam menangkap pembelajaran. Mereka menganggapnya mudah, ada yang menganggapnya sulit, sehingga siswa itu susah gitu untuk menangkap pembelajaran tersebut gitu. Baik, yang disampaikan Bu Reni di sini terlihat ada siswa yang menangkap pembelajarannya mudah, ada pula yang sulit terkait dengan kesiapan belajar siswa. Nah, Bu Reni mempunyai strategi atau mode pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan Bu Reni gunakan terkait kegiatan pembelajaran di tema 3 pada kegiatan di pagi hari. Bu Reni bisa ceritakan nih secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Reni lakukan untuk besok, Bu? Saya harus menyiapkan pembelajaran yang beragam, Bu Is, untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat, yang lambat, dan yang susah menangkap pelajaran. Saya akan menggunakan media pembelajaran dengan media gambar tentunya, Bu Is. Saya juga menyiapkan LKPD secara berkelompok. Anak-anak akan dibagi menjadi 3 kelompok, Bu Is. Kelompok visual diberikan potongan-potongan gambar nantinya, kemudian akan dicocokkan dengan simbol Pancasila itu untuk dipasangkan dengan butir Pancasila. Kemudian yang kelompok kinestetik akan diberikan potongan jawaban simbol sila Pancasila. Kemudian harus ditempelkan pada papan tulis di kelas secara bergantian sesuai dengan gambar yang tepat. Nah, untuk kelompok yang auditori ini menyebutkan secara langsung nih bunyi sila Pancasila yang disebutkan oleh saya nanti, sehingga pelajaran yang diharapkan akan berhasil tentunya, Bu Is. Oh, itu merupakan ide yang sangat bagus sekali, Bu Reni. Sudah mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan baik tentunya. Bu Reni sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Reni lakukan, bagaimana itu persiapannya. Kemudian kira-kira kompetensi apa sih yang akan Bu Reni kembangkan terkait supervisi akademik di untuk besok? Saya ingin meningkatkan kemampuan intelektual saya dong, Bu Is. Bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran ya sehingga anak-anak mudah untuk memahami materi yang besok saya jelaskan, dengan membuat pembelajaran yang semenarik mungkin gitu supaya anak lebih fokus belajarnya gitu, Bu Is. Dalam pengembangan sosial, emosional, agar saya juga lebih sabar lagi dalam membimbing dan menghadapi anak-anak saya begitu, Bu Is. Itu merupakan ide yang sangat bagus sekali, Bu Reni. Kemudian dukungan apa sih yang Bu Reni butuhkan untuk melakukan pembelajaran besok supaya pembelajaran tersebut dapat berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Reni persiapkan? Tentunya ya ini merupakan dukungan dari semua pihak ya, Bu Is, baik itu dari kepala sekolah, rekan-rekan guru yang selalu support untuk kegiatan pembelajaran besok. Saya juga minta masukan dari rekan guru bagaimana cara mengajar dengan baik. Kemudian dukungan dari siswa juga sangat dibutuhkan tentunya pada saat pembelajaran besok berlangsung. Karena apabila mereka semangat dan fokus dalam belajar, maka pembelajaran tentunya akan berhasil dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya, Bu Is. Bagus sekali itu, Bu Reni, saya setuju. Besok ketika supervisi ada beberapa hal yang akan saya amati seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, Bu. Berarti setelah melakukan supervisi besok ada pertemuan lagi yaitu refleksi, Bu Reni. Jadi nanti kita akan merefleksikan dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Reni, apa yang sudah baiknya, kemudian apa kekurangannya. Iya, baik Bu Reni, kita sudah berbicara nih mengenai persiapan supervisi yang akan dilakukan besok. Semoga kegiatan supervisi besok berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Terima kasih nih Bu Reni sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Ya, sama-sama, Bu Is.
Baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo Ahmad, maju ke depan untuk memimpin doa. Kesepakatan kelas kita apa saja coba? Kalau belajar tidak boleh ngomong. Yang kedua, kalau belajar tidak boleh makan, tidak boleh minum. Yang ketiga apa? Tidak boleh mengganggu temannya ya. Nah, kesepakatan itu harus kita laksanakan ya. Jangan ada yang melanggarnya. Tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama, dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru, kalian dapat menemukan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mengikuti petunjuk guru, siswa mampu melafalkan bunyi-bunyi sila Pancasila dengan tepat. Paham ya? Ya baik, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ada gambar apa saja nih? Ada matahari, apa lagi? Amati gambar berikut ini. Kapan suasana seperti ini biasa kita lihat? Apa ciri khas keadaan pagi hari? Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di pagi hari? Coba simak cerita berikut ini. Perhatikan ya. Ayam berkokok di Perhatikan pagi lagi ke hari. depan. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Seperti kalian ya, tadi yang berpamitan sama ayah dan ibu. Mungkin juga seperti itu. Kita simak lagi ya. Ayo membaca. Saat libur, Udin membaca buku di rumah. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Inilah kata-kata yang dibaca Udin. Perhatikan huruf-hurufnya, lalu bacalah. Bangun, tidur, berdoa, sekolah, matahari, mandi, terbit, sarapan, ayam, berkokok. Nah, itu dia tadi kegiatan-kegiatan di pagi hari ya. Ada apa saja tadi? Bangun, apa lagi? Tidur, kemudian berdoa, terus sekolah, matahari, apa lagi? Mandi, terbit, apa lagi? Sarapan, ayam, kemudian berkokok ya. Baik, ini di sini ibu mempunyai tugas.
layar. Kira-kira kata mana yang cocok untuk mengisi kata yang itu yang masih kosong? Mana? Udah bisa? Ya? Dengarkan. Ya. Terbit. Ya. Pintar juga. Di lapangan. Mereka mengikuti upacara dengan tertib. Perhatikan ya. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus tahu maksudnya supaya dapat mengamalkannya. Supaya dapat mengamalkan dari Pancasila. Ini merupakan huruf kata. Ya, di sini ada gambar dari simbol sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama gambar apa itu? Yang kedua, tiga, empat. Dan yang terakhir, tepuk Pancasila dulu yuk. Tepuk Pancasila. Yang satu, cinta. Yang kedua, santai. Yang ketiga, mohon diri. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima, kaki dan ke atas. Nah, kita sebutkan ya bareng-bareng. Pancasila. Satu, dua, kebijaksanaan dalam lima. Pintar semuanya ya, sudah bisa hafal dari sila-sila Pancasila. Ada tugas kalian yang harus dikerjakan secara berkelompok. Jadi dikerjakannya harus bersama sama. Paham? Untuk kelompok A, silakan sebutkan langsung dari bunyi sila-sila Pancasila. Tuliskan di buku tulis kamu, ayo dari sila ke-1 sampai 5. Dan untuk kelompok B, silakan kerjakan ini secara bersama-sama. Nah, ini sebelah sini. Iya. Yang kedua, lantai, ayo Im, tempel lagi. Lantai tempel aja di sana Im. Bintang Im. Ya,
Iya, setelah kegiatan pagi hari kita belajar tentang Pancasila ya. Nah, Pancasila dengan simbolnya dan sila-silanya sudah kalian pelajari. Ada yang bertanya tidak? Iya, apa Zikri? Kenapa gambar yang kedua kata Zikri lantai? Nah, itu menunjukkan apa coba? Siapa yang tahu? Kemanusiaan. Nah, kita bisa hidup sendiri tidak? Tidak ya. Kita memerlukan orang lain untuk hidup. Nah, makanya rantai begini. Jadi kita hidup itu harus saling tolong menolong. Iya, butuh sama orang lain. Begitu juga orang lain ya. Makanya gambarnya rantai. Jadi saling berkaitan begitu. Kemudian dasar negara kita apa? Pancasila. Kita juga harus mengamalkannya ya. Karena apa? Kalau sudah mengamalkan berarti kalian kita semua sudah bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Ya, Robin. Nah, duduk yang baik soleh-soleha. Iya. Tugas berikutnya nanti Ibu WA-kan ya di grup. Nah, ya, Ibu tutup pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Ais. Bagaimana kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf Bu Reni mengganggu waktunya. Saya mau minta waktunya sebentar. Iya boleh Bu Ais. Saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan yang sudah Bu Reni laksanakan kemarin. Praktik mengajar yang sudah saya observasi Bu Reni. Kemudian apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini? Yang saya harapkan setelah kegiatan ini kita dapat sharing terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya. Nah, saya mohon masukannya dari Bu Ais nih. Baik Bu Reni, yang Ibu harapkan dapat sharing terkait pembelajaran yang sudah dilakukan dan apa perbaikannya. Sebelumnya saya pengen tahu nih bagaimana perasaan Bu Reni setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu Reni. Saya merasa lebih lega sudah melakukan pembelajaran. Nah, kemarin saya sudah merencanakan pembelajaran yang lebih baik Bu Ais. Tidak seperti biasanya begitu, karena kemarin anak-anak terlihat sangat antusias begitu Bu Ais. Baik Bu, saya juga melihat seperti itu. Selanjutnya, apakah rencana perbaikan yang akan Bu Reni sampaikan ke saya pada saat kegiatan praobservasi itu apakah sudah tercapai Bu? Sudah Bu, kemarin saya merencanakan menggunakan media gambar. Saya juga menyiapkan LKPD secara berkelompok. Nah, anak-anak sudah dibagi menjadi 3 kelompok tuh Bu Ais. Kelompok visual diberikan potongan gambar-gambar simbol Pancasila. Untuk
untuk dipasangkan dengan butir Pancasila itu sendiri, Bu Is. Nah, untuk kelompok kinestetik diberikan potongan jawaban simbol sila Pancasila yang kemudian harus ditempelkan pada papan tulis di kelas. Nah, itu dilakukan secara bergantian sesuai dengan gambar yang tepat. Nah, dan untuk kelompok auditori yaitu menyebutkan secara langsung dari bunyi sila Pancasila yang disebutkan oleh saya, Bu Is. Sehingga pembelajaran dapat berhasil sesuai dengan yang saya harapkan tentunya. Baik, Bu Reni. Jadi yang Ibu rencanakan tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan semua ya, Bu? Iya, Bu Is. Nih, terkait dengan tujuan pembelajarannya, Bu. Apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang telah dituliskan dalam RPP? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, saya sudah lihat dari kegiatan pembelajaran maupun yang saya koreksi hasil evaluasinya, Bu Is. Nah, anak-anak sudah bisa melafalkan dari bunyi sila-sila Pancasila dengan tepat. Juga dapat menemukan kosakata kegiatan di pagi hari itu dengan tepat, Bu Is. Baik, Bu, tujuan yang sudah direncanakan sudah terlihat dan tercapai ya. Coba Bu Reni ceritakan nih dari pembelajaran kemarin, apa yang menjadi kelebihannya? Nah, kelebihan yang sudah baik dalam pembelajaran kemarin itu yaitu saya menggunakan media pembelajaran yang sangat membantu saya dalam kegiatan pembelajaran ini. Sehingga saya dapat menyampaikan materi pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Dan anak-anak memahami materi yang disampaikan dengan jelas, Bu Is. Serta tentunya fokus dalam belajarnya. Dan alhamdulillah saya juga dapat lebih sabar lagi dalam membimbing anak-anak, begitu, Bu Is. Baik, Bu Reni. Kemudian hal-hal apa nih yang menurut Bu Reni kurang baik dalam kegiatan pembelajaran kemarin, Bu? Ya, dari pembelajaran yang kemarin, menurut saya sih masih kurang baik dalam media PowerPoint. Terlalu kecil sehingga tidak terlihat oleh semua siswa dan masih kurang dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi walaupun sebelumnya saya sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi, namun saya merasa masih kurang siap begitu, walaupun sudah diterapkan sepenuhnya gitu, Bu Is. Iya, baik, Bu Reni. Berarti yang dapat saya tangkap nih yang ingin diperbaiki Bu Reni terkait pembelajaran berdiferensiasi, baik dari perencanaannya, kegiatan prosesnya dan evaluasinya ya, Bu. Kemudian terkait area pengembangannya nih, Bu Reni, rencana apa yang menurut Bu Reni perlu perbaikan dari kegiatan pembelajaran yang menurut Bu Reni kurang baik itu, Bu? Ya, insya Allah saya ingin memperbaiki pembelajaran saya dengan menambah kompetensi, dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan begitu, Bu Is. Nah, selain itu juga saya mencari sumber-sumber lain yang dapat saya pelajari ya, baik itu dari media sosial, internet, ataupun YouTube dan lainnya, Bu Is. Bagus sekali, itu saya sangat setuju, Bu Reni. Kemudian terkait dengan rencana tersebut, kapan Bu Reni akan memulainya dan targetnya itu berapa lama, Bu? Saya akan memulai secepatnya dalam waktu kurang lebih 5 bulan ke depan, Bu Is. Iya, baik. Ide yang sangat bagus itu, Bu Reni. Harapan saya semoga Bu Reni bisa menindaklanjuti sesuai yang diharapkan, Bu. Kemudian siapakah yang akan menjadi sumber inspirasi untuk memotivasi Bu Reni nantinya? Ya, tentunya sasarannya adalah semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan-rekan guru, yang lainnya terutama saya, begitu perlu masukan dari Bu Is. Iya, Bu Reni, sama saja ya, Bu Reni, saya juga masih belajar. Di sini saya juga mengajak Bu Reni untuk mempelajari hal-hal baru terkait tentang perkembangan pendidikan, terutama dalam kegiatan pembelajaran siswa-siswa kita, Bu. Tetap semangat dalam menambah ilmu-ilmu baru. Insya Allah itu
itu akan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Melalui kegiatan supervisi akademik ini, saya harapkan semoga bermanfaat juga bagi Ibu Reni, Bu. Iya Bu, semoga, amin. Saya ucapkan terima kasih Bu Reni atas kesempatan dan waktunya. Saya dapat belajar untuk melakukan supervisi akademik, kemudian mengcoaching. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Is. Sama-sama Bu Reni. Alhamdulillah, kegiatan supervisi akademik telah selesai saya laksanakan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.